Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah bertekun dalam doa, memercayai keadilan Tuhan di tengah ketidakpastian, berpengharapan di tengah kekacauan, dan merangkul peran kita dalam rencana penebusan Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun, kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi, ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 18, ayat 1 sampai ayat 8, di mana kita menemukan perumpamaan tentang janda yang gigih dan hakim yang tidak adil. Kisah ini terjadi dalam konteks yang lebih luas dari ajaran Yesus tentang doa dan kedatangan kerajaan Allah. Pada titik pelayanan Yesus ini, dia sedang melakukan perjalanan menuju Yerusalem, di mana dia tahu bahwa dia akan menghadapi perlawanan dan akhirnya disalib. Sepanjang perjalanannya, dia menyampaikan pelajaran penting kepada murid-muridnya dan orang banyak yang mengikutinya. Dalam perumpamaan khusus ini, Yesus menggunakan tokoh-tokoh yang hidup sebagai contoh, yaitu seorang janda miskin yang gigih dengan tuntutannya, dan seorang hakim yang tidak adil. Perumpamaan ini untuk menggambarkan pentingnya kegigihan dalam doa dan kepastian keadilan Allah. Sang janda, meskipun posisinya rentan dalam masyarakat, tidak menyerah dalam usahanya mencari keadilan. Dia tanpa henti membela kasusnya di hadapan hakim yang tidak adil, yang akhirnya mengabulkan permintaannya, hanya untuk menghindari gangguan, karena kegigihan si janda dengan tuntutannya. Konteks perumpamaan ini mencerminkan realitas sosioekonomi pada masa itu, di mana para janda merupakan anggota masyarakat yang paling terpinggirkan dan rentan, dan seringkali kurang mendapat perlindungan dan bantuan hukum. Dengan menyoroti kegigihan sang janda dalam mencari keadilan, Yesus menantang para pendengarnya untuk bertekun dalam doa, terutama dalam menghadapi kesulitan dan ketidakadilan. Terlebih lagi, perumpamaan ini menggarisbawahi karakter Tuhan sebagai hakim yang adil dan penuh kasih sayang, yang mau mendengarkan tangisan umatnya, dan bertindak mewakili mereka. Yesus meyakinkan murid-muridnya, bahwa jika seorang hakim yang tidak adil pun bisa tergerak oleh kegigihan seorang janda miskin, seberapa besar lagi Allah, yang adil dan pengasih, akan menanggapi doa-doa umatnya yang setia, dan berharga di matanya. Singkatnya, konteks bacaan firman Tuhan hari ini, memberikan latar belakang ajaran Yesus tentang doa, keadilan, dan kerajaan Allah, yang mendesak para pengikutnya untuk terus berdoa dengan iman yang tak tergoyahkan akan keadilan dan kebaikan Allah. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah dunia yang penuh gejolak saat ini, yang ditandai dengan ketidakpastian, ketidakadilan, dan pergolakan di mana-mana, perumpamaan tentang janda yang gigih dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, berbicara langsung ke dalam hati kita. Seperti seorang janda, kita dipanggil untuk bertekun dalam doa, percaya pada keadilan Tuhan, bahkan ketika dunia di sekitar kita tampak tidak adil dan kacau.
Dalam masyarakat yang penuh dengan perpecahan, perselisihan, dan penderitaan, kita mudah kehilangan pengharapan dan menyerah pada keputusasaan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang adil dan setia, yang mendengarkan tangisan umat-Nya, dan akan memberikan keadilan pada waktunya yang tepat. Saat kita menavigasi kompleksitas realitas yang kita hadapi saat ini, marilah kita berpegang teguh pada harapan akan kerajaan Allah yang dijanjikan Tuhan, dengan mengetahui bahwa Dia secara aktif bekerja, menebus dan memulihkan segala sesuatu, sesuai dengan rencana ilahi-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita menyikapinya dengan iman dan tekad yang selalu diperbarui. Yang pertama dan terpenting, marilah kita berkomitmen pada kehidupan doa yang tekun, mengetahui bahwa doa kita yang didasari iman, memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, dan mewujudkan tujuan Tuhan di bumi. Janganlah kita menjadi lelah dalam mencari keadilan dan kebenaran, namun sebaliknya, marilah kita secara aktif terlibat dalam upaya rekonsiliasi dan pemulihan di komunitas kita dan sekitarnya. Dalam menghadapi ketidakpastian dan kekacauan, marilah kita mendasarkan pengharapan kita pada janji-janji kerajaan Allah, hidup sebagai warga pengharapan dan agen perdamaiannya. Dan yang terakhir, marilah kita menerima peran kita dalam rencana penebusan Allah, dengan menyadari bahwa kita masing-masing mempunyai peran dalam memajukan kerajaan-Nya di bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh rasa syukur, atas kesetiaan dan kebaikan-Mu. Semoga sabda-Mu berakar dalam hati kami, mengilhami kami untuk bertekun dalam doa, hidup dengan pengharapan di tengah-tengah kekacauan, dan untuk secara aktif berpartisipasi dalam rencana penebusan-Mu bagi dunia. Berdayakan kami dengan Roh-Mu, untuk menjadi saksi yang berani akan kasih dan keadilan-Mu, membawa terang ke dalam kegelapan dan harapan bagi mereka yang putus asa. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita.